ngobrol ekonomi. Di episode kali ini kita akan membahas perjalanan ekonomi Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi, masa pemulihan. Bareng saya Alvin Dan saya Rehan. Dan saya Helmi. Dan saya Haikal. Yuk kita mulai dari awal mula zaman dahulu. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 1945, perekonomian Indonesia bisa dibilang berantakan karena inflasi tinggi, infrastruktur rusak, dan pemerintah belum mempunyai sistem ekonomi yang kuat. Betul. Terus sempat ada kebijakan benteng yang bermanfaat buat pengusaha pribumi, tapi cuma sebentar. Zaman Bung Karno juga dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Banyak keputusan ekonomi yang dipolitisasi. Contohnya proyek Monas, Mercusuar kayak Monas, tapi ekonomi dalam negeri justru babak belur. Tambah lagi konfrontasi dengan Malaysia dan PKI pada tahun 1965 membuat ekonomi Indonesia sangat anjlok, dan sehingga pada akhirnya Soekarno digantikan oleh Soeharto. Masa Orde Baru, Soeharto langsung mengambil langkah stabilisasi. Yang saya dapat dari data ini adalah dia bekerja sama dengan ekonomi UI yang dijuluki mafia Barclay. Mereka bikin kebijakan ekonomi yang lebih liberal. Ada repelita juga program pembangunan 5 tahunan, pembangunan infrastruktur, pertanian didukung lewat program transmigrasi dan intensifikasi. Ekonominya tumbuh sih, tapi sayangnya banyak kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Perintahnya jadi terlalu sentral dan enggak transparan. Moneter 1997, harga rupiah menurun drastis dan barang-barang naik. Para rakyat Indonesia demo besar-besaran, dan pada tahun 1998 akhirnya Soeharto mengundurkan diri. Pemerintah fokus pada reformasi ekonomi, BUMN dibenahi, sektor perbankan direstrukturasi, dan otonomi daerah diperlakukan. Sempat juga kita kena krisis global 2008 dan pandemi 2020. Tapi ekonomi Indonesia lumayan tangguh, terutama karena sektor UMKM dan ekonomi digital. Tantangannya berbeda. Kita hadapi isu kayak ketimpangan, perubahan iklim, dan transformasi digital. Tapi ini juga jadi peluang. Bonus demokrasi, pertumbuhan startup, dan pasar digital membuat ekonomi kita menjadi mempunyai masa depan yang cerah. Kalian ekonomi Indonesia itu selalu naik turun, tapi selalu bisa bertahan dari masa perang hingga masa digitalisasi. Kita sebagai generasi muda harus ngerti sejarah ini supaya gak ngulang kesalahan yang sama. Dan penting buat belajar ekonomi biar bisa ambil peran di masa depan untuk negara. Tapi soal keadilan dan kemakmuran bareng-bareng. Masih sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.